langkah untuk menghitung smartphone terjual dengan keuntungan 50 juta dan keuntungan 150 juta. Di sini saya akan menggunakan yang namanya goalseek. Pertama-tama kita harus mencari omset penjualan secara manual dengan rumus sama dengan smartphone terjual dikali harga per smartphone. Nah, untuk omset penjualan didapatkan 46 juta dengan smartphone terjual 20 buah. Dan untuk menghitung total modal, di sini caranya itu sama dengan smartphone terjual dikali modal per smartphone. Dan ketemu 38 juta. Dan untuk keuntungan bersih, di sini menggunakan rumus sama dengan omset penjualan dikurangi dengan total modal. Nah, ini untuk cara manualnya, dan untuk langkah penggunaan goalseek yaitu kita menuju data, lalu what if analisis, dan pilih goalseek. Untuk set sell, kita pilih yang keuntungan bersih. Untuk kita di sini akan mencari terlebih dahulu berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Yang pertama itu set sell bagian keuntungan bersih, lalu to value 50 juta. Dan by changing sell di bagian smartphone terjual. Oke, lalu pencet lagi. Nah, untuk dengan keuntungan bersih 50 juta, kita harus menjual smartphone sebanyak 125 smartphone. Dan selanjutnya yaitu untuk kita copy dulu bagian ini, kita taruh ke bawah. Nah, untuk keuntungan 150 juta, yaitu caranya sama, pilih data, lalu what if analisis, goalseek, lalu set sell-nya keuntungan bersih, bagian bawah. Lalu untuk to value ditulis 150 juta. By changing smartphone terjual, dan oke. Nah, untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, kita diharapkan dapat menjual smartphone sebanyak 375 smartphone. Penggunaan tools solver dalam menyelesaikan atau mencari sebuah data. Di sini ada studi kasus, yaitu untuk mengetahui jumlah yang harus dibuat, total modal, dan keuntungan. Yang pertama itu kita ke bagian data, lalu solver. Untuk set objektif, kita pilih di total keuntungan, pilih max. By changing variable cell, pilih yang jumlah yang harus dibuat. Lalu untuk memasukkan ketentuan seperti jumlah harus berbentuk angka bulat, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi, jumlah yang dibuat tidak bisa melebihi dari perkiraan penjualan per hari,
Yang keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Itu dengan cara add. Untuk ketentuan pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Cell reference kita blok di bagian jumlah yang harus dibuat, lalu pilih in, lalu pilih in, dan lalu add. Untuk memasukkan ketentuan kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Cell reference, klik di total jumlah yang harus dibuat, pilih sama dengan constraint di bagian kapasitas produksi yang telah ditentukan. Lalu add. Untuk ketentuan ketiga, yaitu jumlah yang dibuat tidak bisa melebihi dari perkiraan penjualan per hari. Cell reference diisi di bagian jumlah yang harus dibuat. Pilih yang kurang dari. Untuk constraint, blok bagian perkiraan jumlah per hari, lalu add. Dan untuk ketentuan terakhir, yaitu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Klik bagian total modal, pilih kurang dari, constraint, klik bagian modal yang dimiliki. Lalu add, lalu klik close. Nah, dan ini ketentuan yang sudah dimasukkan. Lalu langsung pilih solve. Pilih keep solver solution. Lalu oke. Nah, ini untuk hasilnya. Dan untuk bagian bubble tea kenapa kosong? Karena modal yang dikeluarkan yaitu sebesar 12.000 dan itu paling tinggi dari modal lainnya, dan keuntungan per gelasnya malah menjadi yang terendah dari yang lainnya. Maka dari itu di sini menunjukkan bahwa bubble tea dianjurkan untuk tidak dijual lagi. Dan untuk total jumlah yang harus dibuat itu didapatkan 230 minuman. Lalu untuk total modal didapatkan 1.580.000 dan total keuntungan 1.410.000. Untuk total modal ini sudah memenuhi syarat dari ketentuan total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki, yaitu 2 juta. Dan untuk total jumlah yang harus dibuat sudah sama dengan kapasitas produksi. Mencari hasil PAT CAC atau Customer Acquisition Cost dan Blended Customer Acquisition Cost. Itu dengan cara untuk bagian PAT CAC rumusnya yaitu sama dengan, lalu klik total paid ads dibagi dengan new customer paid. Lalu enter. Nah, untuk mengetahui
hasil dari sebelahnya ini tinggal kita tarik dan otomatis akan mengikuti rumus dari yang awal. Selanjutnya itu mencari blended CSC itu dengan rumus sama dengan bagian total PX dibagi sum, masukkan rumus sum, lalu di bagian new customer pack dan new customer organic. Lalu tutup kurung dan enter. Dan kita drag sampai akhir. Nah, ini sudah ketemu paid CSC dan blended CSC di setiap bulannya sampai Desember. Langkah-langkah penyelesaian Customer Retention Cohort Analysis. Yang pertama yaitu mencari Customer Retention by Cohort dengan cara sama dengan klik bagian Customer Cohort di bulan 0, dibagi, klik lagi di bulan 0, tapi kita kunci dengan F4 atau secara manual dengan menambahkan tanda dolar di depan D, lalu enter. Kita bisa drag ke samping, lalu kita klik berkali atau drag ke bawah. Untuk yang hasilnya 0% kita bisa hapus. Nah, ini kita blok dulu. Lalu kita conditional formatting di bagian home. Pilih color scale. Nah, akan muncul warna di mana 100% akan berwarna hijau dan angka presentase paling rendah akan berwarna merah. Selanjutnya itu untuk mencari net dollar or net revenue retention dengan cara kita bisa copy di bagian customer retention. Lalu kita paste di net dollar. Walaupun kita paste dari customer retention di atas, tapi hasilnya akan berbeda. Selanjutnya yaitu kumulatif lifetime revenue by cohort dengan cara klik sama dengan kita pilih yang bulan 0 lalu enter. Dan untuk yang bulan 1 kita sama dengan klik bulan 0 di bagian kumulatif lalu
tambah, lalu klik lagi di bagian bulan 1 di net revenue by cohort. Tapi kita kunci dulu. Ini tidak perlu dikunci, tidak apa-apa, langsung enter. Nah, kita bisa drag ke samping kanan mulai dari $3.500. Lalu kita drag ke bawah mulai dari 1.750 sampai 14.200. Nah, untuk yang hasilnya yang sebenarnya kosong kita bisa hapus, yaitu dengan cara kita bisa pencet kontrol dan arahkan yang akan dihapus. Nah, kita buat conditional formatting. Pilih color scale. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk customer lifetime revenue. Kita klik sama dengan, lalu bagian angka kumulatif. Klik bagian bulan pertama di akumulatif, maksudnya bulan 0 yaitu Januari di bagian akumulatif lifetime. Lalu dibagi dengan customer cohort bulan 0 juga, lalu kita kunci dengan cara menekan F4 atau enggak diberi secara manual dengan tanda dolar. Lalu enter. Nah, kita bisa drag ke samping kanan. Lalu klik 2 kali atau enggak drag ke bawah. Nah, untuk bagian kosong kita bisa hapus dulu. Caranya lihat kontrol dan arahkan kursor ke bagian yang mau di drag atau dihapus. Kita buat lagi dengan conditional formatting, color scale. Selanjutnya yaitu kita mencari mengenai customer lifetime value by cohort dengan cara sama dengan klik di bulan 0 di bagian customer lifetime revenue, lalu kita kali dengan gross margin, kita kunci,
lalu enter. Kita drag ke samping, lalu kita drag ke bawah. Nah, kita hapus dahulu yang kosong. Dan kita buat conditional formatting, color scale. Nah, ini untuk hasil dari customer retention cohort. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian dari soal pricing analytics. Yang pertama yaitu linear demand curve, di mana kita membuat kurva permintaan linear dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Yang pertama, kita blok bagian price sampai angka 980, lalu pilih insert, pilih chart scatter, lalu switch row atau kolom. Kita klik bagian plus di samping chart dan pilih trend line. Kita more option. Kita scroll bagian bawah dan centang display equation on chart. Nah, kita udah ketemu mengenai angka yang akan dimasukkan ke rumus. Selanjutnya kita akan mencari demand dari price 91.80 dengan cara sama dengan masukkan rumus tersebut di sini. 3000 dikurangi 22,22.22 lalu dikali price 91.80 lalu enter. Nah, ini untuk hasilnya ketemu 960. Kita bulatkan, kita ganti number. Selanjutnya kita akan menyelesaikan power demand curve. Dengan cara kita masukkan terlebih dahulu rumus demand, yaitu sama dengan A kali price pangkat min 2. Lalu enter. Nah, untuk mencari nilai dari estimasi A, kita menggunakan what equals pada what if analysis di bagian data. Set cell diisi bagian demand, lalu to value 1000, dan by changing cell di bagian A. Lalu oke. Nah, untuk hasilnya demand didapatkan 1000 dan A 8.100.000. Untuk mengetahui demand di bawah ini, caranya sama, masukkan rumus demand, yaitu sama dengan, lalu klik A, kali price di sampingnya, lalu pangkat min 2, pada bagian A kita kunci, lalu enter. Nah, untuk mengetahui hasil di bawahnya, kita bisa langsung klik 2 kali pada bagian kotak kecil. Nah, ini untuk hasilnya. Setelah
demand-nya sudah terisi semua, kita akan membuat chart dengan cara block price sampai demand, lalu insert, pilih scatter plot, lalu klik bagian tanda plus di bagian chart dan trendline, lalu klik more option, dan pada trendline kita pilih yang power. Nah, ini untuk hasilnya. Kita ubah terlebih dahulu garisnya. Nah, selanjutnya, optimizing price linear. Untuk mengetahui demand-nya, kita buat terlebih dahulu chart-nya. Caranya block price dan demand di bagian atas, lalu insert, pilih scatter plot, lalu switch row or column, lalu klik trendline, pilih trendline, dan more option, scroll ke bawah dan centang display equation on chart. Nah, untuk angkanya ini kita bisa masukkan ke demand di bawahnya dengan cara sama dengan 15.000 dikurangi 133.33 kali base price. Lalu enter. Nah, untuk profit kita bisa masukkan rumus yang sudah tertera di Excel ini dengan cara sama dengan kurung base price dikurangi unit cost, tutup kurung, lalu kali demand. Nah, untuk mengetahui estimasi base price, kita bisa menggunakan solver. Kita klik bagian data dan pilih solver. Untuk set objektif, kita klik bagian profit, to max, dan by changing variable, kita klik bagian base price. Lalu solve. Lalu pilih keep solver solution dan OK. Nah, ini untuk hasilnya. Profit yang didapatkan yaitu 95,415.98 dolar. Selanjutnya, optimizing price linear 2. Kita buat terlebih dahulu mengenai chart-nya dengan cara block price, demand, lalu insert, pilih scatter plot, pilih switch row atau column, lalu trendline, more option, dan centang display equation on chart. Nah, kita bisa masukkan rumus ini ke dalam demand dengan cara sama dengan 15.000 dikurangi 133.33
T33 lalu dikali base price. Lalu enter. Nah, untuk total profit kita bisa masukkan rumus ini sama dengan tutup kurung 2 kali, lalu base price dikurangi unit cost, ditutup kurung, lalu dikali demand, lalu tutup kurung, lalu plus, buka kurung, demand, dikali cartridge per print, dikali profit per cartridge. Lalu enter. Nah, untuk mengetahui base price estimation, kita bisa menggunakan solver, klik data, dan pilih solver. Untuk set objektif, kita klik bagian total profit, lalu pilih max, dan by change variable cell, kita pilih base price. Lalu solve. Pilih keep solver solution, lalu oke. Nah, ini untuk hasilnya, base price kita temukan $50 dan total profit $525,019. Terakhir di bagian pricing analitik yaitu mengenai optimizing price polynomial. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu chartnya dengan cara kita blok bagian price dan demand. Lalu insert, list chart scatter, lalu trend line, more option, dan kita pilih yang polinomial. Kita scroll ke bawah dan centang display equation on chart. Nah, untuk angka yang sudah tertera di chartnya, kita masukkan ke dalam demand untuk mencari demand pada yang kosong ini sama dengan kita masukkan ini menjadi pangkat 2 dan ini dikali base price di sini. Lalu enter. Nah, untuk profit kita bisa masukkan rumus ini ke dalam sini dengan cara sama dengan buka kurung price dikurangi unit cost, tutup kurung, lalu dikali demand. Nah, untuk mengetahui hasil price yang optimal dari beberapa informasi di sini, kita bisa menggunakan solver, yaitu dengan cara data, pilih solver, set objektif, kita isi profit, max, by changing variable kita isi price, dan untuk ketentuan kita bisa add
Nah, untuk yang pertama, ditentukan bahwa price harus lebih dari 101,50 dolar. Lalu add, dan yang kedua, price kurang dari 2,50 dolar. Lalu add. Silang dan solve. Keep solver solution dan oke. Nah, ini untuk hasil best price-nya yaitu 2,50 dolar dan profit yang didapatkan 3,569,60 dolar. Kita akan menyelesaikan mengenai UAS dari conjoint analysis. Kita akan menggunakan penyelesaian dengan bantuan dari software SPSS. Yang pertama, kita akan buka SPSS terlebih dahulu. Nah, ini. Lalu kita akan membuat folder baru. Chat ini. Nah, lalu kita akan membuat folder baru dengan nama conjoint_analysis. Nah, ini. Lalu kita kembali ke SPSS. Ke bagian data. Lalu orthogonal design, pilih yang generate. Nah, di sini kita akan isi dengan data yang ada di Excel mengenai merek, warna, dan transmisi dari mobil. Yang pertama, kita akan mengisi merek terlebih dahulu dengan cara faktor nama diberi merek, lalu faktor label merek mobil, lalu add. Nah, yang kedua yaitu warna mobil. Add. Dan yang ketiga yaitu transmisi. Nah, setelah kita mengisi faktor name dan label, kita akan menambahkan mengenai value dari masing-masing merek, warna, dan transmisi. Yang pertama, kita akan memasukkan merek terlebih dahulu yaitu 1 Avanza Veloz, 2 Rush, dan 3 Innova. Caranya ke SPSS, lalu pilih Define Values. Urutan ke-1 itu Avanza Veloz. Kedua Rush. Dan yang ketiga Innova. Lalu continue. Nah, ini udah masuk datanya. Lalu kita lanjutkan ke warna. Yang pertama warna hitam, kedua putih, dan yang ketiga silver.
Dan yang terakhir yaitu memasukkan data dari transmisi. Yang pertama, manual dan matic. Datanya udah terisi semua. Lalu kita akan create new data file, pilih file, dan tempatkan file ke dalam folder yang sudah dibuat di awal. Folder baru yang sudah dibuat di awal. Kita akan menamai file ini dengan nama stimuli underscore mobil. Lalu save. Dan pencet OK. Nah, ini output yang keluar dari hasil tersebut. Lalu kita akan ke buka folder yang sudah dibuat tadi. Stimuli mobil yang sudah dibuat. Nah, kita akan ubah pada variabel view di bagian desimal yang desimal 2 kita ubah ke 0. Lalu kembali ke data view. Dan pada bagian merek, warna, dan transmisi, kita akan kopas dan masukkan data ini ke dalam Excel. Di samping tabel. Nah, akan bernama terlebih dahulu merek, warna, dan transmisi. Nah, ini. Nah, untuk mengisi dari setiap angka ini menjadi deskripsi, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dengan cara kita pindah ke stimuli. Untuk memasukkan rumus VLOOKUP, kita akan isi di stimuli dengan cara sama dengan VLOOKUP. Lalu untuk lookup value, kita isi dengan pada bagian level di bagian ini. Lalu koma, pilih tabel yang sudah diberi nama, yaitu merek, lalu koma, dua, koma, 0, dan tutup kurung. Enter. Nah, ini untuk hasilnya. Yang pertama yaitu Innova, mobil Innova, merek Innova, dan kita akan mengetahui hasilnya di bawahnya dengan cara klik 2 kali pada tanda segi 4
kecil di samping. Nah, ini untuk hasilnya. Dan untuk warna dan transmisi sama, yaitu dengan cara VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP dan level, lalu ini, koma, pilih tabel warna, lalu koma, 2, koma, 0, dan tutup kurung. Untuk stimuli juga sama, VLOOKUP, level, koma, tabel transmisi, lalu koma, angka 2, koma, 0, dan tutup kurung. Enter. Nah, dari hasil yang diperoleh mengenai deskripsi stimuli ini, kita bisa dapat digunakan untuk menyebarkan kuesioner preference. Nah, di sini sudah ada hasil kuesioner preferensi. Dan kita akan memasukkan data ini ke dalam SPSS. Kita akan blok di bagian mulai dari angka 1 sampai ke bawah. Lalu kopas. Kita buka SPSS. Dan di sini kita akan buka data baru. File, lalu new, dan pilih data. Nah, kita akan paste di bagian sini. Nah, untuk kita akan ke variable view. Yang pertama, kita akan mengubah nama terlebih dahulu. Kita akan mengubah yang pertama menjadi responden. Yang kedua, P1, P2, P3, P4 sampai P9. Desimal kita akan ubah ke 0 semua. Nah, kalau udah, kita akan simpan, save as, ke folder yang baru telah dibuat tadi. Kita beri nama referensi konsumen underscore konsumen. Save. Nah, selanjutnya kita akan membuat file sintak
dengan cara file, new, lalu syntax. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus dari conjoin. Yang pertama, conjoin plain. Plain sama dengan koma atas. Lalu kita ke folder bagian file stimuli, klik kanan, properties, lalu kopas bagian location. Lalu garis miring, kita masukkan nama file, stimuli mobil, lalu titik dan sub. Enter. Lalu masukkan data, rumus data, garis miring, data, sama dengan koma atas, dan kita masukkan location dari reference konsumen. Lalu garis miring, lalu masukkan nama file, lalu titik dan sub. Selanjutnya yaitu masukkan rumus score sama dengan kita isi dengan P1 sampai P9. P1 to P9. Lalu enter, masukkan rumus subjek. Kita isi dengan responden. Lalu enter, kita masukkan rumus faktor. Kita akan isi dengan merek, warna, dan transmisi. Enter, lalu print sama dengan all. Nah, kita akan jalankan conjoin dengan cara run, lalu pilih all. Nah, ini untuk hasilnya. Ada Nah, untuk hasil overall
statistik outputnya ditemukan bahwa untuk merek yang disukai oleh responden paling banyak yaitu mobil dengan merek keras dan warna yang dipilih dengan warna hitam, dan transmisi yang mereka suka yaitu transmisi matic. Dan untuk yang menjadi pertimbangan responden untuk membeli sebuah mobil yaitu dilihat dari warna mobil ini. Nah, dan untuk correlation berdasarkan dari data ini menunjukkan bahwa signifikannya kurang dari 0,05, yang berarti bahwa data yang dimiliki yaitu signifikan atau tidak signifikan, atau data yang digunakan itu valid.